Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wali jami' masyaikhina wali masyaikhi masyaikhina wali jami' man haqqun alaina, wali jami' abaina wa ummahatina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nakhusu khusaila mu'allifi hadal kitab wali mu'assisi hadal ma'had syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Ulama anal kiram wa habaibanal afadil, muslimin wal muslimat, santri-santri digital rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih bisa melanjutkan tentang yang kemarin, yaitu tentang perempuan yang nusus, yaitu diajak suami dia tidak mau. Diajak nopo? Diajak di atas ranjang. Kemudian dia menolaknya. Nah maka itu boleh didiamkan si istri tadi di dalam kamarnya sampai tidak ada batasannya. Ada yang mengatakan sampai batasan 1 bulan. Dan kalau sudah sudah mau melayani lagi, sudah mau diajak untuk di atas ranjang, maka tidak ada istilah mendiamkan seorang istri. Kemudian selanjutnya dari firman Allah yang kemarin, yang terusannya fa'in fa'alna yang kemarin itu fa'in fa'alna fahjuruhunna fil madhaji. Selanjutnya wadribuhunna, lan mukula sapa sira kabeh ing nisa ghaira mubarrijin, kang ora nglarakake utawa ora natoni. Wa huwa utawi darbun ghairu mubarrij iku alladzi mukul la yuksiru, kang ora mecah apa alladzi azman ing balung, wala yusinu lan ora ngalakake apa alladzi udwan ing anggota, ai darban ghairu syadidin, tegese mukul kang ora banget. Wa dzalika utawi mungkono darbun iku illam yarji'na, lamun ora bali sapa sinisa bil hujurani kelawan den tinggal. Kalau didiamkan saja perempuan masih ngotot, maksudnya apa masih ngotot? Masih aja tidak mau untuk diajak tidur bersama, maka boleh dipukul. Perempuan tersebut boleh dipukul. Tapi mukulnya tidak boleh keras-keras. Mukulnya tidak boleh keras-keras. Wedok apes, lemah. Jadi mukulnya tidak boleh keras-keras. Mukul yang tidak keras itu yang bagaimana? La yuksiru azman, yang tidak memecahkan tulang, sehingga tidak menjadikan retaknya tulang. Kemudian tidak memberikan cacat pada anggota badan. Ya mukul ya alon, tidak usah keras-keras. Itu kalau didiamkan dia tetap belum pulih, masih aja tidak mau diajak tidur bersama. Nah, intinya di sini tidak boleh memukul dengan keras.
Untuk yang selanjutnya, fa'in atau anakku, lamun to manut sopo azwaj ing sira kabeh fima ing dalem perkara yura tukang den karepake apa mamin hunna saking nisa. Kalau udah dia mau melayani lagi, yes mesam-mesem gitu, ketawa ketiwi, dah enggak usah didiamkan. Maksudnya tidak boleh mendiamkan perempuan tersebut. Fala tabuhu, mongko aja nuprih sapa sira kabeh aila tatlubu alaihinna sabila. Alaihinna ing atase azwat utawa nisa sabilan ing dalan aitori kon tegese dalan ila darbihinna maring mukul nisa zulman kelawan nganiaya. Jadi kalau sudah taat lagi ya ndak usah nyari alasan untuk supaya bisa mukul sama istri, ndak boleh dicari-cari kesalahan padahal sudah ndak ada kesalahan. Ya udah, kalau udah tobat, sudah tidak melakukan lagi, sudah mau melayani dan sebagainya, ya ndak usah si suami mencari alasan lain untuk supaya bisa memukul seorang istri. Biasanya karena faktor, mungkin ya karena faktor ekonomi, ya. Kadang-kadang naik, ya, darahnya naik, kemudian emosi, kemudian banting ini, banting itu, dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang gara-gara ekonomi dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah semacam itu, maka istilahnya kalau si istri tadi sudah mau melayani dan sebagainya, sudah taat sama sang suami, maka sang suami tidak boleh mencari jalan untuk memukul daripada seorang perempuan atau istri tersebut. Selanjutnya, ala eling-eling aitanabbahu innalakum satemene iku kaduwe sira kabeh. Ala nisaikum ing atase wadon-wadon sira kabeh hakon ana maujud hak. Walinisa ikum lan keduwe wadon-wadon sira kabeh alaikum ing atase sira kabeh hakon ana maujud hak. Jadi antara suami dan istri itu ada hak-hak masing-masing. Suami punya hak, istri juga punya hak. Fahakukum mongko utawi hak sira kabeh sebagai seorang suami alaihinna ing atase nisa iku fala yutikna ojo ngidakake sapa si nisa firasakum ing lemek sira kabeh man ing wong tak rohuna kang sengit sapa sira kabeh wala ya'zanna lan ojo ngidini sapa si nisa fi buyutikum ing dalem omah sira kabeh liman maring wong tak rohuna kang sengit sapa sira kabeh. Hak-hak seorang suami, hak-hak suami itu antara lain di sini diterangkan fahakukum hak sira kabeh ala nisaikum itu seorang istri, si istri ini tidak boleh menawarkan tempat tidurnya. Maksudnya apa? Maksudnya ya tidur dengan orang lain lah, maksudnya semacam itu. Tidur dengan orang lain. Ora oleh apa? Menawar-nawarkan, tidak boleh menawarkan tempat tidurnya alias gonta-ganti pasangan dengan orang lain. Tidak boleh. Dan tidak boleh memberikan izin untuk masuk ke dalam rumah kamu sekalian pada orang-orang yang kamu tidak senangi. Jadi tidak sembarangan orang untuk masuk ke rumahnya. Kecuali orang-orang yang sudah mungkin biasa di situ silaturahim, nah itu lain. Jangan sampai memasukkan orang lain, apalagi orang asing, orang yang belum dikenal maksudnya, memasukkan tamu laki-laki. Nah ini tidak boleh bagi seorang istri memasukkan tamu yang asing, tamu yang tidak dikenal, kecuali atas izin daripada suami. Kemudian perempuan-perempuan pun juga ada haknya. Ala wa haqquhunna
ala eling-eling wahakuhunna utawi hake nisa alaikum melarat ing atase sira kabeh iku antuh sinu yen to bagusi sapa sira kabeh ilaihinna maring nisa fi kiswatihinna ing dalem pira-pira sandangan nisa wato amihinna lan panganane nisa. Rawa cerita hadal hadis sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah. Hak istri antara lain yaitu kamu harus berbuat baik dengan istri. Berbuat baik, bagusi. Bagusi apa nih? Fikih swatihinna, sandangannya, pakaiannya harus diberikan yang baik, yang layak. Yang layak. Wato amihinna, kemudian masalah makan. Itu juga harus diperhatikan. Itu kewajiban seorang suami. Jadi seorang istri pun berhak menuntut apa-apa yang menjadi hak-hak mereka. Umpamanya meliputi pakaian. Terus makan. Kalau makannya mungkin kurang cocok dan sebagainya ya bilang aja. Masa tiap hari nyambel terus? Ya bilang aja sama suami. Mas, masuk nyambel terus dan sebagainya. Ya kadang-kadang lauk lah, kadang-kadang daging lah. Ya, itu berhak suami dituntut oleh seorang istri terkait dengan apa? Terkait dengan pakaian, terkait dengan makanan. Ya, ada yang bilang juga orang itu kalau lama tidak makan daging ya akan keras hatinya. Ya, akan keras hatinya. Hatinya atos. Orang kalau tidak makan daging selama 40 hari, Mbak, ya. Selama 40 hari dan belas orang makan daging, ini kosakol, hatinya akan keras. Nah, walaupun 35 hari sekali, selapan sekali tidak makan daging. Lauk pauk berupa daging dan sebagainya. Supaya hatinya tidak keras. Tapi kalau tiap hari ya boros. Nah, tiap hari boros. Nah, melihat situasi dan kondisi keadaan ekonomi dan sebagainya. Juga tidak dibenarkan seorang istri menuntut suami. Menuntut dengan hal-hal ataupun perkara-perkara yang tentunya di luar kemampuan seorang suami. Ya umumnya sajalah. Umumnya di desa setempat, urfinya bagaimana. Kalau biasanya makannya ya sama sayur, kemudian sambal, ada daging asin umpamanya, gereh asin maksudnya ikan asin, ya enggak apa-apa, memang itu sudah menjadi kebiasaan di masyarakat setempat. Jangan menuntut suami dengan hal-hal yang di luar kemampuan suami. Ya. Ini kaitan dengan hak seorang istri pada suami. Untuk supaya apa? Supaya suami memberikan yang terbaik untuk istrinya, meliputi pakaian, makanan, ya. Untuk selanjutnya, waqala lan ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam hakul mar'ati ala zauji, utawi hake wong wadon ala zauji ing atase bojo lanang. Ini hake bojo wadon sing kudu kok lakoni bojo lanang. Aimin hakiha tegese saking hake zaujah alaihi ing atase zauj. Iku ayyut imaha idza ta'ima wa yaksuha idza tasa. Ayyut imaha yen to aweh pangan sapa zauj ing mar'ah idza ta'ima endam nalikane mangan sapa zauj. Wa yaksuha lan nyandangi sapa zauj ha ing mar'ah idza tasa ing dalem nalika nyandang sapa zauj. Wala yadribu lan ora kena walayat riba lan ora kena mukul sapa si zauj al wajha ing wajhah rai muka ai indanusu ziha tegese ing dalem nalika purike mar'ah wala yuqabbiha lan ora kena ngucap ala sapa zauj
Walayah juro lan ora kena ninggal sapa zaud illa fil mabiti kejaba ing dalem tingkah utawa nggon turu. Selanjutnya, ini dawuh Kanjeng Nabi. Bahwa hak-hak perempuan ala zauji atas suami ayut imaha memberikan makan manakala suami makan. Wayak suha idak tasa kemudian memberikan pakaian manakala suami berpakaian. Wala yadribal wajah dan jangan sekali-kali seorang suami memukul wajahnya perempuan. Papuk enggak boleh, okay? Waplok enggak boleh. Pokoknya sekitar wajah itu tidak boleh dipukul. Indan nusus pada waktu nusus, pada waktu si perempuan tidak mau diajak tidur bersama. Tidak boleh. Tidak boleh memukul wajah. Wala yuqabbiha, jangan berbicara yang tidak baik. Berbicara yang kotor. Pada siapa? Pada istri. Apalagi sudah punya anak. Bulas dia anak. Ngati-hati opone anaknya cilik, anaknya masih kecil. Ngomongnya yang hati-hati. Ya, ngomongnya yang hati-hati. Jangan kalau di hadapan anak-anak yang masih kecil, nanti khawatir ditirukan. Umpamanya lagi pusing ini. Ada rumah tangga yang lagi pusing, suaminya tidur aja. Bojone wedok, si istri tadi ngomongnya kasar. Si suami apa ini tidur terus. Cara Jawane opo? Lanang barok wae. Nah, ini kedengaran anak yang masih kecil ini nanti khawatir ditirukan. Khawatir ditirukan. Nah di lain hari ada tamu. Yang dimana orang tua si anak tadi baru di dalam. Kemudian si anak tadi baru di ruang tamu. Kemudian datanglah tamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dijawab oleh anaknya yang masih kecil itu. Kemudian ditanya oleh si tamu tadi. Nah, bapak di rumah. Bapak ting dalem, wonten. Kayak nopo nak? Niko sek mbarok. Nah, ini tidak baik kan? Tidak baik. Niko sek mbarok. Lagi umpamanya baru makan. Ngomongnya ndak sopan. Ngomongnya ndak baik. Didengar oleh anak kecil. Didengar oleh anaknya yang masih kecil itu. Terus yang lanang jawab, patu. Patu. Oh, itu nyocot wae. Nah, kasar. Wana si cilik ini roh kayak. Pada waktu makan bersama, ini perseteruan sudah selesai, sudah damai, makan di ruang makan bersama. Di ruang keluarga kan. Nah, anak yang masih kecil itu melihat bapaknya makan, ibunya makan. Nah, tak taunya ono upo nang lambene bapake. Terus anak tadi bicara sama bapaknya, "Pak, nyuwun sewu niku cocote onten upane." Lah, ini ndak baik juga kan? Nah, makanya kalau pada waktu membicarakan ataupun ngomong yang ndak baik, yang ndak pantas itu jangan sampai di depan anak yang masih kecil. Nanti khawatir ditirukan. Karena anak yang masih kecil itu sebenarnya menirukan apa yang menjadi pembicaraan orang tua. Ya. Apalagi anak yang belum umur 7 tahun, masih kecil lah, di bawah 5 tahun itu baru senangnya nirukan omongan orang tua. Intinya tidak boleh berbicara kasar, berbicara jelek kepada istri. Apapun itu, seorang istri patutnya dikasihi, disayangi, bukan untuk dimarahi dan disakiti. Mungkin itu saja, kiranya cukup sekian. Kita lanjutkan yang akan datang. Mohon maaf segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.